Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Loklomin, program studi Ilmu Komunikasi semester 2 pagi. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai etika politik. Alasan saya mengambil judul ini karena menurut saya, sebagai pelajar, kita harus memahami dengan baik etika-etika yang telah diterapkan, baik etika politik, kesehatan, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Langsung saja masuk ke bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Pancasila merupakan dasar pemikiran bangsa Indonesia yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa serta kepribadian bangsa yang mempunyai nilai-nilai luhur. Pancasila juga merupakan suatu sistem etika dan politik yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung persatuan dan kesatuan, perdamaian dunia, dan permusyawaratan yang adil dan beradab. Etika Pancasila adalah sesuatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, karena Pancasila mempunyai nilai-nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggaraan negara harus mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari Pancasila? 2. Apa pengertian dari etika? 3. Apa pengertian dari politik? C. Tujuan masalahnya yaitu untuk menambah pengetahuan kita dalam mempelajari sebagaimana bentuk peran Pancasila dalam etika politik yang berperan dalam kehidupan kita. 1. Mengetahui peran Pancasila terhadap masyarakat. 2. Mengetahui peran Pancasila terhadap ekonomi. 3. Mengetahui manfaat Pancasila. Bab 2, pembahasan. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat. 1. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta atau panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pengertian Pancasila wajib dipahami setiap warga negara Indonesia. Pasalnya, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia dan juga merupakan dasar negara. Semua hukum yang berlaku di Indonesia bersumber dari Pancasila. Eksistensi Pancasila merupakan bagian penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini disebabkan karena Pancasila menjadi satu-satunya landasan paling utama bagi bangsa Indonesia untuk menjalankan kehidupan bernegara. Fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai, serta sesuai dengan napas jiwa bangsa Indonesia dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia merupakan bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat dibedakan dengan bangsa lain, yaitu sikap, mental, dan tingkah laku. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, norma, dan etika yang telah melahirkan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia untuk mengatur tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan negara Indonesia yang mengatur semua pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Hukum bagi negara Republik Indonesia sebagai segala sumber hukum di negara Indonesia, karena segala kehidupan negara Indonesia berdasarkan Pancasila juga harus berlandaskan hukum. Semua tindakan harus berlandaskan hukum. Semua tindakan kekuasaan dalam masyarakat harus berlandaskan hukum.
Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Karena pada waktu mendirikan negara, Pancasila adalah perjanjian luhur yang disepakati oleh para pendiri negara untuk dilaksanakan, dipelihara, dan dilestarikan. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dalam Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa. 2. Pengertian etika. Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Pembentukan etika melalui proses filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Sebagai contoh, etika yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan sekitar, yakni mengucap salam saat bertamu ke rumah orang, baik itu saudara, kerabat, maupun teman. Kemudian meminta maaf setelah kita berbuat kesalahan, dan mengucapkan terima kasih saat seorang telah menolong atau membantu kita. Macam-macam etika. Etika berdasarkan jenisnya. 1. Etika normatif. Etika normatif adalah jenis etika yang berusaha menentukan dan menetapkan berbagai perilaku, perbuatan, sikap, ideal yang seharusnya dimiliki oleh tiap individu di dalam hidup ini. 2. Etika deskriptif. Memberikan gambaran mengenai berbagai ajaran, doktrin, dan prinsip moral yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menilai baik atau buruknya tindakan seseorang. Etika berdasarkan lingkungannya. 1. Etika individual. Etika individual merupakan etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban dari individu atas dirinya sendiri. 2. Etika sosial. Etika sosial merupakan jenis etika yang memiliki kaitannya dengan sikap dan kewajiban serta perilaku suatu individu sebagai umat manusia. Etika berdasarkan sumbernya. 1. Etika teologis. Etika teologis adalah jenis etika yang berhubungan dengan agama juga kepercayaan suatu individu tanpa adanya batasan pada suatu agama tertentu. 2. Etika filosofis. Etika filosofis adalah jenis etika yang lahir dari kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu dan termasuk dalam bagian dari filosofis atau berdasarkan filsafat. 3. Pengertian politik. Politik dalam bahasa Yunani, politika, dan dalam bahasa Arab, suyasa, yang berarti dari, yang berkaitan dengan warga negara adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dan masyarakat. Pengertian ini merupakan upaya menggabungkan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat dilihat dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Konsep politik klasik. Klasik pada pandangan klasik Aristoteles mengemukakan bahwa politik digunakan masyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Kepentingan umum sering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan, kebenaran, dan kebahagiaan. Pandangan klasik dianggap kabur seiring
banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum itu sendiri. Konflik. Pandangan konflik mendeskripsikan sikap bahwa politik merupakan kegiatan untuk memengaruhi perumusan dan kebijakan umum dalam rangka usaha untuk memengaruhi, mendapatkan, dan mempertahankan nilai. Oleh karena itu, sering terjadi perdebatan dan pertengkaran dan pertentangan antara pihak yang memperjuangkan dan pihak yang mempertahankan nilai. Kelemahan konsep ini adalah tidak semua konflik berdimensi politik. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Etika politik Pancasila menggambarkan bahwa Pancasila sebagai nilai-nilai dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat harus dijabarkan dalam bentuk perundang-undangan, peraturan, atau ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Pancasila adalah dasar negara yang menjadi tolak ukur pemikiran bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang universal dan terkristalisasi dalam sila-sila yang dikembangkan dan berkembang dalam diri pribadi manusia sesuai dengan kodratnya. Sebagai makhluk pribadi dan sosial, di dalam tubuh Pancasila telah terukir berbagai aspek pemikiran bangsa yang mengandung asas moralitas, politik, sosial, agama, kemusyawaratan, persatuan, dan kesatuan. B. Saran. Saran dari saya yaitu semoga kita sebagai pelajar atau mahasiswa dapat mengerti dan memahami dengan baik tentang etika, baik etika Pancasila maupun etika politik, agar kita saling menghargai dan menghormati sesama, karena jika etika generasi penerus suatu bangsa hancur, tentu saja bangsa tersebut akan hancur pula. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber yang saya peroleh yaitu dari Hot Liputan 6 tanggal 25 bulan 12 2021 tentang pengertian Pancasila, fungsi dan kedudukannya. Yang kedua, gramedia.com tanggal 21 bulan 12 2021 tentang pengertian etika. Kemudian yang ketiga, Wikipedia tanggal 15 bulan 12 2021 tentang politik.